Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dasa Abdul Syadik, Rosalina Husna, dan Muhammad Zaki Nur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas 2 analisis direct waktu. Di sini terlihat bahwa library yang kami gunakan. Kami menggunakan data lamanya penyinaran matahari. Step pertama yaitu pengolahan data. Kami mengunduh dari Google Drive, lalu membaca datanya. Terdapat kolom indeksnya itu tanggal dan kolom nilainya itu lamanya penyinaran matahari. Bisa dilihat bahwa ini data yang kami gunakan berisi 1522 baris dan 2 kolom. Selanjutnya, kita melihat info dari data tersebut dan deskripsi dari data tersebut. Berikut deskripsi dan info dari data yang kami gunakan. Selanjutnya, kami melakukan plot data. Di sini, kami memperlihatkan plot dari data yang kami gunakan. Datanya. Lalu, kami melakukan membuat scatter plot yang dimana X-nya itu lamanya penyinaran matahari dan Y-nya lamanya penyinaran matahari ditambah 1. Berikut scatter plot yang kami buat. Lalu kami memeriksa kestasioneran data terhadap variansi menggunakan box. Berikut kode yang kami gunakan dan kami mengecek maaf, scroll tolong naik. Kita melakukan uji cek kenormalan menggunakan uji Shapiro-Wilk, di mana yang statistik uji yang kami dapat yaitu 0,97713 dan p-value-nya 0,000076536607, di mana hipotesis nolnya ditolak dan data tidak terdistribusi normal. Lalu kami menampilkan plot dari data yang plot distribusi normal kami. Lalu kami melakukan transformasi data menggunakan box. Di sini terlihat bahwa histogram data awal dan histogram data yang sudah ditransformasi. Karena histogram data awal kami sudah terdistribusi normal dan yang telah ditransformasi tidak terdistribusi normal, kami tetap menggunakan data awal. Lalu kami memeriksa stasioneran data terhadap UMN menggunakan uji ADF. Berikut kode yang kami gunakan. Lalu dari uji ADF tersebut menghasilkan nilai ADF statistik minus 3,84465, p-value-nya 0,002483, Lexus-nya 22, number of observation-nya 1499, dan critical value untuk 1% itu minus 4347, 5%-nya minus 246, 347 dan 10%-nya minus 2567. Dari yang kami hasilkan ini terlihat bahwa ADF statistiknya lebih kecil daripada critical value dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Maka data kami adalah stasioner. Lalu kita karena data kami stasioner, maka kami tidak memerlukan menggunakan data yang sudah ditransformasi menggunakan box. Lalu kami juga data kami stasioner terhadap NIAN, maka tidak diperlukan referencing. Selanjutnya teman-teman saya Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai plot ACF dan PACF. Kemudian kita identifikasi ordernya berdasarkan nilai ACF dan PACF yang mengalami cut-off setelah lag tertentu. Di sini merupakan fungsi plot ACF dan PACF. Nah, kemudian kami panggil fungsi tersebut untuk menampilkan plot ACF dan PACF. Di sini dapat terlihat pada plot ACF cut-off terjadi pada lag 53. Kemudian pada plot PACF lag itu mengalami cut-off pada lag 9. Nah, setelah itu kami mengambil kesimpulan bahwa
order dari ACF adalah 53 dan PACF adalah 9. Kemudian kita melakukan identifikasi model ARMA atau ARIMA PDQ. Nah, di sini kami menampilkan plot dari data. Kemudian kita melakukan pengecekan terhadap eh, model yang kita gunakan. Nah, model yang kita gunakan itu sesuai dengan order yang telah ditentukan tadi adalah ARMA 53 dan 9. Nah, setelah kita lakukan pengecekan, ternyata model terbaik itu adalah dengan order 10 dan 53 dengan nilai AIC paling rendah dengan nilai 6.723. Nah, dari kenapa kami tidak menampilkan semua? Karena ketika kami melakukan running program, di sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk satu model itu sekitar 15 menit. Nah, sehingga kami hanya munculkan memang data yang terbaik saja di sini. Ini datanya adalah dengan model ARMA 1053. Nah, setelah itu eh, kami melakukan eh, penulisan persamaan model ARMA 1053 sebagai berikut. YT 5,1997 ditambah 0,1005 YT min 1 tambah 0,0060 YT min 2 dan seterusnya hingga 53. Kemudian kita melakukan prediksi dari model yang telah dikembangkan tadi. Kita plotting kepada dari plot data real, kemudian dan prediction. Di sini didapati bahwa RMSE-nya adalah sebesar 2,11 yang cukup baik di sini. Dan pola dari prediksi juga telah mengikuti pola dari data real. Kemudian estimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood. Kemudian kita menguji signifikansi terhadap parameternya. Nah, di sini merupakan fungsi untuk pengujian metode maksimum likelihood. Kemudian didapati nilai mu adalah 5,255 dan sigma 2,591. Nah, dari hasil tadi kita melakukan uji signifikasi terhadap parameter. Nah, dari uji tersebut didapati bahwa p-value itu menunjukkan nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data menolak H0, yaitu untuk setiap parameter terdapat efek atau pengaruh yang signifikan terhadap data tersebut. Kemudian akan dilanjutkan penjelasannya oleh Dava. Silakan Dava. Baik, terima kasih Zaki dan juga Rosali yang sudah menjelaskan pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan model menggunakan metode L-Jung-Box. Nah, L-Jung-Box ini adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu deret waktu mengandung korelasi residual yang signifikan pada berbagai lag. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat pola korelasi dalam sisa dari model deret waktu pada berbagai periode waktu tertentu. Di sini dapat kita lihat kode yang kami gunakan, lalu diperoleh bahwa dari lag 1 sampai 53 diketahui bahwa lag 10 dan lag 53 itu menerima hipotesis nol. Artinya apa? Sisaan merupakan white noise. Lalu kita bisa langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya, karena tahap sebelumnya itu berarti bahwa model ini layak untuk kita gunakan. Lalu kita langsung melakukan uji kenormalan sisaan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, di mana metode ini adalah satu teknik uji hipotesis non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah suatu sampel berasal dari suatu
distribusi tertentu. Nah, uji ini sering digunakan untuk memeriksa apakah suatu set data mengikuti distribusi yang diharapkan atau tidak. Nah, dilihat bahwa hasil dari Kolmogorov-Smirnov statistiknya 0,192148 dan p-value-nya adalah 1,0821. Artinya sisaan tidak terdistribusi normal atau menolak hipotesis nol. Nah, dari hasil tersebut kita bisa lihat nilai uji statistiknya adalah 0,192148 dan nilai P-nya adalah 1,0821. Untuk mengatakan kita memiliki cukup bukti nih untuk mengatakan bahwa data sampel berdistribusi normal. Lalu kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan forecasting. Kemudian menghitung RMSE. Nah, setelah kita melakukan forecasting, berikut adalah hasil forecasting kami untuk 100 hari selanjutnya atau 100 hari ke depan. Oke, baik. Setelah kami melakukan pemodelan pada data lamanya penyinaran matahari, dapat diketahui bahwa model terbaik adalah model ARMA 1053. Dengan hasil yang dapat dilihat pada proses-proses yang sudah kami jelaskan, kami menemukan bahwa data sudah stasioner dan data sudah berdistribusi normal. Lalu dari hasil pengerjaan juga dapat diketahui nilai dari ADF statistiknya adalah minus 3,844 dan p-value-nya adalah 0,00248 dengan hasil RMSE yang cukup baik yaitu 2,11, 2,11. Lalu pada saat melakukan tes L-Jung box pada beberapa lag 10 dan lag 53 menerima hipotesis nol, artinya sisaan merupakan white noise dan dapat dikatakan layak. Lalu pada saat melakukan uji kenormalan sisaan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Smirnov statiknya sekian dan p-value-nya sekian. Lalu sisaan tidak terdistribusi normal atau menolak hipotesis nol. Artinya apa? Artinya kita memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa data sampel berdistribusi normal. Sekian presentasi tugas besar 2 analisis deret waktu kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.